Yang berikutnya, Andri, di senjata laras panjang airsoft gun itu ada beberapa tulisan kan? Betul, ada beberapa tulisan itu? yang terkait soal pelaku terorisme di luar negeri, terutama di daerah Selandia Baru. Yang di Selandia Baru, yang nembak masjid ya? Iya, nembak masjid. Kemudian di Italia, dan di Quebec ya? Di Quebec ya? Betul, Quebec salah satunya Brenton Tarrant gitu kan, terus kemudian ada tulisan Welcome to Hell. Welcome to the Hell. Ya. Dan 3 nama pelaku penembakan di masjid itu semuanya ada di airsoft gun itu ya? Iya, ada tulisan For Agatha, Welcome to Hell gitu. Nah, kita belum tahu ini Agatha ini siapa, apakah ada korelasinya dengan apa yang dilakukan oleh pelaku atau enggak, ya itu perlu penyelidikan lebih lanjut. Memang. Oke. Gitu. Dan peristiwa ini menjadi menarik karena ini peristiwa di masjid yang ketiga selama seminggu ini. Peristiwa pertama itu adalah ketika ada seorang mahasiswa yang tidur di masjid, kemudian digebukin sampai meninggal. Yang terjadi di Sibolga. Ya. Kemudian dibiarkan dia tergeletak, kemudian ditolong oleh merbot masjid yang ingin pergi ke masjid. Yang kedua, ada perempuan yang di Masjid Jogokarian yang tidur, kemudian diminta pindah di tempat yang lebih baik karena mau dipakai, ternyata dia mau videokan, dan ini yang ketiga ini terjadi ledakan nih, puncaknya nih. Kita nggak tahu apa yang ledakan itu yang dibawa. Itu sebenarnya kalau dilihat tadi ada beberapa foto yang beredar di media sosial ya. Itu bentuknya itu seperti kaleng minuman ringan gitu ya, yang dimodifikasi gitu. Kita nggak tahu isinya apa ya. Tetapi itu bentuk dan ukurannya itu seperti itu. Berarti dia tahu ya cara membuat bom rakitan. Nah, itu dia. Nah, yang jadi persoalan sekarang, dia tahu dari mana, bahan-bahannya bagaimana dia bisa tahu, ya kan? Dan sepertinya kan sudah, berarti artinya dia sudah merencanakan aksi ini nih, gitu, dalam kurun waktu tertentu ya, sampai akhirnya meyakinkan dirinya untuk melakukan hal tersebut. Dan banyak pihak yang bilang katanya ini sebenarnya salah sasaran, gitu, kenapa di sekolah, gitu kan. Nah, tetapi ya sasaran utamanya kemana, kita juga belum tahu. Ini kan masih simpang siur. Tapi kan bomnya ada di dalam masjid. Betul, iya. Dan pelaku itu ada di mana ketika bom itu meledak? Nah, itu jadi pertanyaan juga. Iya. Nah, mungkin tadi benar kata Mas Gaib, kita mesti lihat CCTV nih, gitu, ya kan? CCTV itu menggambarkan seperti apa, gitu. Apakah dia meletakkan bom itu di dalam masjid itu kelihatan CCTV atau enggak, gitu. Dan terus kapan dia meletakkan itu? Pasti pagi-pagi dong, sebelum ada siswa. Betul, ada kemungkinan seperti itu, ya kan? Terus kemudian posisi dia ketika itu meledak ada di mana? Ya, itu kan juga jadi pertanyaan selanjutnya. Karena kita taunya gambar dia udah tergeletak aja. Ya. CCTV memang menjadi kunci dalam banyak kasus ya. Terutama kasus ini. Iya, terutama kasus ini. Karena kita cuma terima puzzle-puzzle yang ini ada gambar. Seperti biasa kalau ada penembakan, tiba-tiba kita dapat gambar yang kita entah dari mana gambar itu. Iya. Sebenarnya kan di awal ini, sebenarnya ketika kita mendapatkan informasi ada ledakan terjadi di SMA 72 ya? 72 gitu kan. Itu kan awalnya kita diredaksikan hanya berpikir, ini jangan-jangan ledakan kompor, ya kan, tabung gas atau apa gitu kan, yang kemungkinan ini bukan ledakan yang berasal dari bom rakitan gitu, ya kan. Tetapi begitu terungkap perlahan gitu kasusnya, ternyata ini besar. Dan seperti biasa, gambar-gambar ini berdatangan tanpa kita tahu dari mana kan? Betul. Nah, ini yang jadi persoalan juga, kita harus memverifikasi kan. Tiba-tiba ada di grup, tiba-tiba ada yang ngirim, tiba-tiba ada di media sosial. Betul. Yang kita nggak tahu apa benar seperti itu. Siapa yang foto itu airsoft gun, siapa yang foto korbannya, atau yang foto pelakunya yang diduga pelaku. Kalau yang siswa kita dapat ya, siswa videoin dari atas, maupun ketika dibawa ke itu murni siswa tuh. Tapi kalau pelakunya kan hanya boleh dilihat oleh petugas sebenarnya. Betul. Pasti setelah itu disteril kan. Nah, jadi ini mesti perlu didalami karena sampai saat ini identitas pelakunya belum diketahui. Tidak ada KTP yang dia bawa. Biasanya kan nanti saya belum tahu nih, tiba-tiba muncul KTP apa enggak. Ini KTP pelaku. Pelaku ini kelihatannya masih muda sekali. Betul. Badannya kurus, kulitnya hitam,
kita juga tidak tahu apakah dia siswa SMA 12 atau 72. Bukan, kelas 12. Oh, kelas 12 ya. Atau masih sekolah atau dia udah alumni atau dia tidak sekolah, kita juga tidak bisa menduga-duga kalau ini. Kita serahkan sama petugas, tapi harapan yang kita minta adalah ini segera dituntaskan kasusnya supaya tidak terjadi fitnah. Karena ini peristiwa yang serius terjadi di 2 tempat yang penting, 1 di pendidikan, 2 di masjid. Iya. Kalau tidak segera diselesaikan, ini agak takut panjang kemana-mana ini. Karena ada beberapa media di asing udah mulai menggoreng ya? Bukan menggoreng, memberitakan. Betul. Yang digoreng saham aja. Oh iya. Sudah mulai memberitakan karena kenapa ini menjadi penting? Karena magnitudnya ada di tempat lembaga pendidikan dan ada di rumah ibadah. Iya. Ada yang beranggapan sebenarnya dia ini mau menembak dan mau melukai atau membunuh jamaah. Cuma keburu meledak. Tapi ini memang ya maksudnya ini masih simpang siur ya. Apakah memang ada kaitannya termotivasi dengan aksi-aksi yang terjadi di luar negeri atau enggak gitu kan? Apakah dia terlibat dalam satu jaringan atau apa gitu? Ini kan masih panjang ya kasusnya ya. Masih butuh investigasi lebih lanjut ya kan? Apakah dia menjadi bagian dari terorisme dan segala macamnya gitu kan? Terus kemudian ini bagian dari mana dan memang ini masih terus kita dalami terus ya. Kita masih terus ikuti perkembangannya. Tetapi tadi yang dipastikan oleh Kapolda Metro bahwa bagi keluarga yang anak didiknya bersekolah di SMA 72 ya kan kemudian menjadi korban, itu silakan dibuka posko tadi. Posko itu ada di Rumah Sakit Yarsi, terus kemudian ada beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan. Selain Rumah Sakit Yarsi ada juga Rumah Sakit Islam dan Puskesmas Kelapa Gading. Gitu. Jadi nanti silakan kalau ada kerabat keluarga yang memang bersekolah di situ mau ngecek ya kan kondisi seperti apa bisa datang ke posko. Ya, jadi biasa kalau pengungkapan begini akan bisa dilakukan setelah polisi mengidentifikasi pelaku. Betul. Nah, sekarang pelakunya kita tidak tahu berada di rumah sakit mana. Apakah masih hidup atau sudah meninggal? Iya. Siapakah pelaku ini? Dari manakah asalnya? Ini PR yang harus segera diselesaikan oleh pihak kepolisian. Ya, karena dari identitas pelaku, terus kemudian dia akan ngecek background kan, latar belakangnya seperti apa gitu kan. Apakah tadi kan kita dapat kabar simpang siur terkait dia apakah korban bullying atau bukan, ya kan. Terus kemudian apakah dia terinspirasi oleh aksi-aksi yang terjadi di luar negeri, ataukah dia terafiliasi dengan gerakan-gerakan apa. Nah ini kan dilihat dari latar belakangnya nanti kan. Jadi memang identitas pelaku ini harus benar-benar segera dibongkar, terungkap ya kan, sehingga kita bisa tahu motifnya apa. Kalau ini kan komplek TNI AL ya. Ini seperti komplek Halim ya. TNI AU yang di dalam Halim itu juga ada sekolahan. Betul. Baik SD, SMP, SMA, TK. Nah ini komplek Kelapa Gading ini apa sih Kodamar. Ya. Kops. Pokoknya marinir di belakangnya. Saya juga lupa tuh. Kodamar tuh komando apalah gitu ya. Komplek Kodamar ini juga ada beberapa sekolah, termasuk SMA 72 negeri nih. Nah, saya yakin di komplek itu pasti ada CCTV juga. Jadi bukan cuma di dalam sekolah, di luar atau di samping pasti ada CCTV. Jadi bisa diikuti oleh pihak kepolisian, orang ini masuk dari mana, kapan datangnya. Itu aja yang kita harap biar lebih jelas dan clear. Gitu. Karena ini peristiwa yang sangat serius, terjadi di lembaga pendidikan dan terjadi di tempat ibadah. Karena kalau tidak diselesaikan dengan cepat, segera tuntas, ini akan menjadi fitnah ntar. Iya, dan jangan sampai ini ketika ini sudah ketahuan patternnya seperti apa, terus kemudian latar belakang pelakunya kayak gimana, apa yang menjadi motifnya, itu kan bisa ada pencegahan, counter terhadap kasus-kasus yang akan terjadi ke depannya. Karena kabarnya ada di sebuah grup, sebelum peristiwa ledakan ini, infonya itu udah ada ancaman ke sekolah lain, tapi bukan sekolah ini. Nah ini mesti diverifikasi ya. Jadi di grup itu ada bahwa sebenarnya ada ancaman di sekolah swasta internasional.
di Kelapa Gading juga, gitu. Jadi apakah sekolah ini udah melapor ke pihak kepolisian ataupun tidak? Tapi yang pasti ya, apapun ancamannya, baik di rumah, di sekolah, di kantor, di lembaga, kalau ada ancaman telepon, apapun ancamannya, mau melakukan ledakan, ada bom, ancaman pembunuhan, atau ancaman apapun, pihak yang ditelepon atau yang diancam wajib memberitahu ke pihak kepolisian. Betul. Supaya terjadi pencegahan. Iya. Kita tidak tahu ini namanya mencegah kan, seperti juga hujan, mendung kan belum tentu hujan. Iya. Ya, dicegah dengan kita bawa payung. Betul. Sama kayak ini, begitu ada ancaman, ada bom di kantin sekolah Anda, langsung lapor. Jangan datang ke kantin lihat ada bom tanpa meledak. Lapor ke pihak kepolisian, nanti pihak kepolisian akan menghubungi yang ngurusin bom apa? Gegana ya. Untuk dicek. Ya. Jadi jangan ngecek sendiri, Tri. Iyalah. Langsung jangan ngecek sendiri. Ya, bahaya juga kalau nanti dicek tiba-tiba diangkat tiba ada bom ini. Jadi langsung tunggu tim Gegana, biar tim Gegana yang memeriksa kebenaran informasi tersebut. Kalaupun tidak benar, ya nggak apa-apa. Tugas kita hanya memberitahu, mencegah. Nanti bisa dilacak, orang yang telepon itu dicek dari mana teleponnya. Apa dari rumah, dari handphone. Kalau dari handphone, lokasi ada di mana, nomor berapa, itu semua bisa kelacak. Semua bisa kelacak. Jadi dalam situasi begini, pihak guru, semuanya harus waspada dan mengerti mekanisme yang terjadi. Karena kita tidak tahu dalam situasi seperti ini, orang jahat, baik dalam bentuk berkomplot, sendirian, atau dia ingin melakukan tindakan yang anarki, yang merusak tatanan situasi yang lagi damai, tiba-tiba pengen dibikin rusuh, kita kan nggak tahu juga. Betul. Gitu.